Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Ibu Lydia Amelia MP selaku pengampu mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan review jurnal tentang peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia. Next slide. Sebelumnya perkenalkan, saya Anayansika Lestari dengan akhir MPM 005 dan rekan-rekan saya Lena Lestapa, Nadia, Alia, dan Yulianti. Next. Untuk identitas dari jurnal ini, pada jurnal ini judul artikel ada peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia. Untuk penulis ada Selvia Nasution Sabila Hidayati, Putri Rahmadani Nasution, dan Hashim. Jurnal yang diambil itu dari Al-Syirkah Islamic Economy dan Finansial. Jurnal volumenya itu 3 dan nomor 2 dari Universitas Negeri Medan tahun 2024. Untuk yang pertama itu ada pendahuluan. Pada latar belakang, koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam sistem perekonomian Indonesia. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menjelaskan bahwa tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota serta berkontribusi dalam membangun ekonomi nasional. Namun dalam praktiknya, peran koperasi di Indonesia masih belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat berbagai kendala baik dari segi pengelolaan, partisipasi anggota, maupun kemampuan dalam bersaing dengan lembaga ekonomi lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana sebenarnya peran koperasi dalam membangun ekonomi, serta sejauh mana kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan yang di atas, penelitian ini membahas mengenai peranan koperasi dalam membangun ekonomi di Indonesia serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran koperasi dalam perekonomian Indonesia serta menjelaskan fungsi koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menunjukkan kontribusi koperasi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Melalui kajian tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya keberadaan koperasi sebagai salah satu pilar dalam sistem perekonomian Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam jurnal tersebut bahwa tujuan koperasi mencakup pemajuan anggota dan masyarakat serta kontribusi pada pembangunan ekonomi nasional. Next. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yaitu dengan mengkaji berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan koperasi dalam perekonomian Indonesia. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan fungsi koperasi dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Nadia Geraldine dengan ujung EPM 016. Selanjutnya saya akan menjelaskan tinjauan literatur. Pertama, ada pengertian koperasi. Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Kemudian, bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam koperasi, setiap anggota memiliki peran penting dalam kegiatan organisasi karena koperasi dijalankan berdasarkan prinsip yang sama, demokrasi ekonomi, dan semangat kekeluargaan. Melalui sistem tersebut, koperasi tidak hanya berfokus pada keuntungan semata,
tetapi juga berupaya meningkatkan kesejahteraan seluruh anggotanya. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa koperasi merupakan bentuk kerjasama di mana anggota bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, ada tujuan koperasi menurut jurnal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan juga kesejahteraan masyarakat secara luas. Selain itu, koperasi juga berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional serta mewujudkan sistem perekonomian yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan tujuan tersebut, koperasi tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan semata, tetapi juga menekankan pada kepentingan bersama, keadilan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup anggota dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi memiliki fungsi ekonomi sekaligus fungsi sosial dalam pembangunan perekonomian nasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Alisa Brianti dengan nomor akhir NPM 019. Di sini ada terkait fungsi koperasi, di mana fungsi koperasi dalam perekonomian sangat penting karena koperasi berperan dalam mengembangkan potensi ekonomi para anggotanya serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui kegiatan usaha yang dijalankan secara bersama, koperasi dapat memperkuat perekonomian rakyat dan mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di masyarakat. Selain itu, koperasi juga membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan ekonomi secara lebih mudah dan membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan secara ekonomi secara lebih mudah dan adil. Oleh karena itu, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa fungsi koperasi melibatkan pembangunan ekonomi, anggota dan masyarakat serta peningkatan kualitas hidup manusia menurut Nasution 2024. Nah, untuk jenis-jenis koperasi ini dalam jurnal ini terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah koperasi, yaitu koperasi yang menyediakan barang kebutuhan untuk anggota dengan harga yang lebih terjangkau. Salah satu contohnya tuh seperti koperasi sekolah yang menjual alat tulis seperti buku ataupun seragam. Nah, untuk yang kedua adalah koperasi produsen. Jadi koperasi ini tuh membantu anggota dalam kegiatan produksi seperti menyediakan bahan baku, alat atau membantu pemasaran hasil produksi. Ini salah satu contohnya tuh koperasi petani padi yang menyediakan pupuk dan juga menjual hasil panen anggotanya. Nah, untuk yang ketiga adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi ini melayani kegiatan menabung dan meminjam uang bagi anggotanya dengan bunga yang biasanya lebih ringan. Contohnya tuh anggotanya tuh menabung setiap bulan di koperasi tersebut. Dan yang untuk terakhir yaitu koperasi serba usaha atau KSU. Nah, koperasi ini menjalankan beberapa jenis usaha sekaligus, tidak hanya satu bidang. Contohnya tuh koperasi desa yang memiliki unit toko sembako, tempat pinjam dan juga penjualan pupuk. Mungkin sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yulianti Nurul Ain dengan akhir NPM 024. Saya di sini akan membahas hasil dan pembahasan pada jurnal tersebut. Pertama ada peran koperasi dalam perekonomian. Koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menjadi salah satu penggerak kegiatan ekonomi masyarakat. Melalui berbagai kegiatan usaha yang dijalankan, koperasi dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Selain itu, koperasi juga berperan dalam menciptakan pasar baru, meningkatkan inovasi ekonomi, serta mendukung kegiatan perdagangan dan ekspor. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi bagi anggotanya, tetapi juga sebagai aktor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa koperasi berperan sebagai aktor utama dalam berbagai sektor ekonomi serta penyedia peluang kerja menurut Nasution et al. Tahun 2024. Lanjut.
Kedua, koperasi sebagai pilar ekonomi nasional dalam sistem perekonomian Indonesia. Koperasi sering disebut sebagai soko guru perekonomian nasional. Hal ini karena koperasi mencerminkan prinsip demokrasi ekonomi yang menekankan kerjasama dan asas kekeluargaan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Konsep tersebut sejalan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Oleh karena itu, koperasi menjadi salah satu bentuk nyata dari penerapan sistem ekonomi yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Kemudian, tantangan koperasi. Meskipun memiliki peran yang penting dalam perekonomian, koperasi masih menghadapi berbagai tantangan dalam perkembangannya. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai koperasi, pengelolaan organisasi yang belum optimal, keterbatasan modal, serta kurangnya inovasi dan pemanfaatan teknologi. Kondisi tersebut dapat menghambat perkembangan koperasi dalam menjalankan perannya secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan edukasi kepada masyarakat serta penguatan manajemen koperasi agar dapat berkembang secara lebih baik dan berkelanjutan. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dari jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa koperasi memiliki peran yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Koperasi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan ekonomi nasional. Dengan prinsip kerjasama dan asas kekurangan yang dimilikinya, koperasi dapat menjadi salah satu pilar penting dalam sistem perekonomiannya yang lebih adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan koperasi yang baik serta dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan agar koperasi dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Pematerian telah selesai. Sekian dari kelompok kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.